saya juga udah pernah chat dia sebelum dia ke Saudi tuh, saya juga udah bilang kalau kita tuh nggak bisa nikah, tapi dia tetap ngotot gitu mau. Ngotot dengan mungkin dengan Pak Kanisa, mungkin ada kata-kata apa yang dari netizen yang bikin Kanisa sakit hati mungkin Kanisa? Ya, itu yang apa dia bilang mau kalau ketemu saya tuh mau dibakar lah, mau dikubur hidup-hidup, ya itu. Keluarga gimana Kanisa? Keluarga di rumah, Heeh. ya dia juga merasa malu gitu kak. Ya. Soalnya nih apa orang di media ini udah benar-benar kelewatan ngebulinya. Jadi Kanisa intinya kan menerima lamaran ke yang satu lagi, Iya. bukan yang ini. Iya. Itu orang mana? Sulsel juga? Bukan Sulawesi Tengah. Itu apa profesinya apa bang? Bisa. Kanisa mungkin yang satunya lagi. Ya kalau itu saya nggak bisa ngomong. Maaf. Ya privasi Anggota lah. dewan, ya. Orang juga Anggota belum dewan. jadi mas toh. Anggota dewan. Siapa tahu gara-gara pribadinya keluar nggak jadi lagi, kasihan nisanya. Itu dengan yang WNA itu berapa lama sih mungkin dari kenal sampai Komunikasinya kurang lebih dari 1 tahun komunikasinya. Ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa awalnya benar pertemanan, komunikasi lewat media sosial, grup WhatsApp itu, kemudian yang manusiawi, jalan, suka sama suka. Ini saya ingin betul-betul membuka fakta yang sebenarnya tidak ada yang kami tutup-tutupi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau salah misalnya ada kesalahannya, kalau di sana salah ya harus bertanggungjawabkan juga seperti itu. Nah tadi tanggapan Komnas gimana? Mungkin teman-teman bisa klarifikasi langsung ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, intinya pengaduan ini diterima dengan baik. Tadi kami di dalam itu bicara sama diterima oleh Ibu Siti Aminah ya. Nah ini abang kenapa langsung ke Bareskrim? Kenapa nggak Polda atau? Bukti kami ini kan hubungannya dengan warga negara asing, ya kan? Hubungannya dengan warga negara asing. Kami menganggap bahwa ini kapasitasnya dan ranahnya Mabes Polri untuk menangani perkara ini. Selesai ini kami langsung ke sana karena soal bukti dasar aduan kami sudah ada. Mungkin nanti di sana kami akan buka. Biarkanlah ini tidak menjadi konsumsi publik, biarkanlah ini menjadi ranah masuk ke ranahnya penyidik, nanti penyidik yang menilai bagaimana. Mbak Nisa perihal kita di sana lagi, penolakannya Bang. itu, Ya, Mau kita di sana lagi. boleh. Mbak Nisa perihal penolakannya itu seperti apa sih, by chat aja atau ketemuan? Penolakannya? Penolakannya Lewat langsung lewat dari chat keluarga. Dari keluarga. Terus saya juga udah pernah chat dia sebelum dia ke Saudi tuh, saya juga udah bilang kalau kita tuh nggak bisa nikah, tapi Putus. dia tetap ngotot gitu mau. Ngotot dengan mungkin dengan amarah atau gimana dengan Ngotot dia kalau misalnya saya blok dia ngancam gitu kak, dia katanya mau bunuh diri kalau saya nggak balas chatnya gitu. melihat respon dia seperti itu, Mbak Nisa takut, khawatir atau gimana? Atau tetap ingin? Ya, ya saya kasihan, makanya pas saya lihat gitu ya saya saya ladenin lagi chat dia kak gitu. Tapi intinya suka nggak sih sama Ya awalnya saya suka gitu. Cuma lambat laun ya saya udah tahu sifat dia gimana, terus saya juga udah lihat di media kalau dia tuh kayak mau manfaatin gitu, makanya saya nggak mau lagi sama dia. Yang membuat Berarti suka apa alasan awalnya? Yang alasan membuat suka utama apa? Mbak itu menolak itu karena dia memanfaatin Mbak gitu. Alasan utama mungkin. Ya. Manfaatin kayak gimana ya? Begini mungkin. Alasan Nisa menolak itu karena berjalannya waktu itu ada hal-hal yang dianggap bahwa ini tidak sesuai, tidak seperti apa yang diharapkan oleh seorang Nisa, seperti itu. Contohnya salah satu yang ke bandara dia nggak datang gitu ya. Ya, Iya. salah satu contohnya itu adalah di saat mereka janjian bahwa Nisa akan dijemput di bandara, tetapi faktanya yang bersangkutan tidak datang. Kecewa berat juga kan misalnya di situ. Itu tanggal 13 Hancur juga. hatinya di situ. Kenapa? Bisa Tanggal datang. 13 juga. Beda. Sebelum dia kan datang di sini, Nisa yang lari duluan begitu untuk membuktikan cintanya. Tetapi yang bersangkutan ini tidak datang menjemput. Disitulah Nisa kecewa. Salah satu alasannya yaitu. Oke. Tapi kan sekarang cowoknya itu kan udah digandeng salah satu TikTok terkenal maksudnya untuk mengekspor dan membiayakan dia semua. Dari pihak itu sendiri emang dimanfaatin nggak sih dari dia datang ke Jakarta untuk melamar dia? Kalau itu kita tidak berani
komentari haknya, kesempatannya orang, silakan. Kita ini kan semuanya anak muda ya, anak-anak putra bangsa, silakan berkreasi, silakan ya mencari rezeki, tetapi kita berharap bahwa jangan sampai yang menyudutkan, menghina, merugikan orang. Makanya kita akan ke polisi nantinya bahwa permasalahan biaya ini permasalahan hal kecil ini, orang ditolak lamarannya itu karena orang tidak setuju, tidak sepaham dari segi alasan, banyak hal-hal lain, kok tiba-tiba begini ya itu. Berarti rencana tuntutan ntar pasal apa nih yang dikenakan? Itu masih menjadi rahasia kami, mohon maaf. Nanti Itu ranahnya di polisi nanti. Tapi para netizen itu menyalahkan dari pihak cewek ini karena dia udah berusaha total dari negara luar ke Jakarta untuk melamar dia. Untuk pendapatnya sendiri gimana? Dari Mbak sendiri? Bisa jawab itu? Enggak, jadi begini, terkait mengenai bahwa yang dilihat ini hanya sepotong-sepotong, sebenarnya bahwa yang bersangkutan ini datang ke Indonesia kemudian tiba-tiba ditolak. Orang tidak melihat flashback ke belakang bahwa Nisa ini orang tuanya sudah menerima lamaran. Ya toh, jelas orang tuanya Nisa sudah menerima lamaran. Nisa ini masih nekat untuk lari dari rumahnya, tidak mendengarkan orang tuanya. Dia pergi ke bandara karena janjian dengan yang bersangkutan. Tetapi faktanya dia tidak datang. Wajar kalau kecewa berat kan begitu. Oke. Bang, terakhir dari saya, Mbak Nisa, terakhir dari saya, Mbak, hal yang Mbak paling takutin apa sih, Mbak, dari pria itu, Mbak? Kemungkinan terbesar ya? Ya, kemungkinan dia paling Mbak takutin. suka ngancam saya, Kak. Ancamannya seperti apa? Ya dia suka ngancam, cuma saya nggak bisa di media bahwa dia ngancamnya seperti ini, saya nggak bisa. Saya nanti Nanti di polisi, ya. Nanti di polisi kita jawab pada ranah. Ancamannya karena kriminal atau gimana? Ya, Dia mau bunuh diri. Mungkin iya. bukan cuma itu, Kak, pokoknya banyak. Dua-duanya, Ya. dua-duanya. Ancaman- Kisi-kisinya aja dulu ya. Ancaman karena ditolak aja ya. Atau mungkin nyebar video, atau mungkin bunuh diri, atau ingin mengkasarin Mbak gitu. Ada seperti itu ya kemungkinannya. Ya, kita lihatlah. Biarkan, saya prinsipnya begini, apa yang terjadi sekarang ini awalnya hanya kisah cinta seorang anak muda, tiba-tiba viral seperti ini, sudah banyak melibatkan orang, merasakan orang, negara sudah berbicara juga terkait mengenai ini. Ayolah kita bawa ke negara. Negara itu punya lembaga-lembaga, ada aparat kepolisiannya, ada Komnas Perempuannya, ya sudah kita serahkan di situ, mana yang salah biarkan beliau-beliau yang punya otoritas untuk menjawab. Oke bang, terakhir nih bang, kalau kakak masih buka pintu maaf atau gimana nih? Atau ada perdamaian atau? Kita berharap saling memaafkan. Kita berharap saling memaafkan karena tidak menutup kemungkinan juga semua manusia tidak ada yang sempurna. Setiap manusia pasti punya kehilafan, kekeliruan. Tapi belum ada komunikasi dengan Ali. Saya tidak tahu ya kalau dia yang komunikasi, kemudian saya yang berbicara di luar, tetapi harapannya kami sebagai pengacara dan keluarga itu ini bisa diselesaikan secara damai lah. Oke. Tapi dari keluarga pihak cewek sendiri gimana? Tetap nggak menerima cowok Ali itu? Kalau Nah. kita Jadi begini, bagaimana bisa diterima kalau datang itu ke Indonesia, depan rumahnya hanya tujuannya bilang datang saya mau ambil Nisa, saya mau uangku. Itu ya susah juga. Kalau diajak itu ada kakaknya bisa klarifikasi bahwa yang terjadi di sana itu ya, mohon maaf kalau ada kekeliruan di situ, yang terjadi di sana itu ya tidak masuk di depan rumah. Bayangannya hanya bahwa setelah tiba di sana bisa ambil Nisanya, bahwa pergi. Ini ya susah, ini juga faktor yang susah, ini bahasanya nggak ketemu ini. Satu bahasa A, satu bahasa B jadi susah. Jadi memang bisa menimbulkan miskomunikasi yang berkepanjangan. Makanya ini harus diselesaikan secara hukum. Begitu. Intinya niatnya udah nggak baik juga ya datang ke. Biarkan netizen yang menilai kalau itu. Kita ini netizen lah, kita serahkan pada yang mulia netizen untuk menilai itu. Kita bikin benar, dia bikin salah. Kita bikin salah, menata tambah salah. Tapi nggak ada motif lain kan selain dengan kasus ini? Motivasi kami di sini ingin melihat bahwa mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi wanita-wanita Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menjaga diri, keluarga, dan anak-anak kita semuanya. Audio Jungle.